Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan fil aqidah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas sifat wajib Allah yang berikutnya, yaitu qadiran wa muridan. Qadiran itu Allah yang maha berkuasa, mirip dengan sifat kudrah, ya, mirip. Cuman bedanya kalau sifat kudrah ini meniadakan sifat-sifat selain Allah. Artinya kalau Allah itu maha kuasa, selain Allah tidak berkuasa. Tapi kalau qadiran, zat Allah itu maha berkuasa, disifati dengan sifat kudrahnya. Jadi suatu sifat yang diikuti oleh sifat berikutnya. Allah itu zatnya qadiran, maha berkuasa. Yang namanya maha berkuasa berarti sifatnya menguasai, maha menguasai, maha berkuasa. Jadi saling ada sifat berikutnya yang mengikuti. Allah maha berkuasa, baik zatnya, sifatnya, asma'nya, ilmunya dan lain sebagainya. Itu Allah maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu di jagat raya ini. Segala sesuatu yang ada di jagat raya ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin selain Allah menguasai segala sesuatu. Itu rumusnya begitu. Walaupun itu raja malaikat, raja jin, raja khodam, ya, rajanya jin, raja iblis, tidak mungkin menguasai segala sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai atau yang menguasai segala sesuatu. Makanya sering kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menuhani segala alam. Alamin, segala alam. Alamnya banyak. Alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, alam hewan, ya, alam benda-benda hidup, alam benda-benda mati, ya. Yang merajai, menuhani langit dan bumi semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, ya, berkuasa atas segala sesuatu atau menguasai segala sesuatu. Selain Allah tidak mungkin menguasai segala sesuatu, tidak mungkin. Jadi itu rumus. Mau yang datang iblis mengatakan kepada kita, saya adalah raja di raja, bohong. Saya menguasai dirimu dari lahir sampai sekarang, itu iblis, itu bohong. Kadang ada kita melihat orang-orang yang kesurupan, orang ketempelan iblis, ketempelan jin. Kadang jinnya ngomong,
saya ini sudah menyatu dengan dirinya, menguasai hatinya, itu bohong. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, selain Allah tidak menguasai. Ya. Selama kita berlindung kepada Allah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wala yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa berbuat kerusakan di muka bumi ini, di langit dan di bumi, dan tidak ada juga yang bisa memberi manfaat ya di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita sudah sampai ke yakinan di situ, ya, apapun yang kita hadapi, kebaikan, keburukan, kesusahan, kesenangan, ya, yakin di dalam diri kita Allah lah yang maha kuasa atas apa yang sedang kita alami, atas apa yang sedang menimpa di diri kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, kalau sudah demikian pola pikir kita, tentu pola pikir ini membawa diri kita, baik jasad ataupun jasadiyah ataupun ruhaniyah, baik zahir ataupun batin, membawa kepada keyakinan, ke arah keyakinan. Kalau pola pikir kita sudah ke situ, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu atau berkuasa atas segala sesuatu. Kita melihat negara kita dikuasai seorang presiden. Nah, kalau kita sudah berpikir bahwa Allah lah yang menguasainya, presiden ini hanyalah makhluk yang digerakkan Allah, yang dihidupkan Allah. Ketika presiden itu sudah diambil nikmat hidupnya, maka presiden tidak bisa apa-apa. Berarti yang menguasai negara ini tetap puncaknya ada Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai hewan, katanya raja di raja hewan adalah singa misalnya, rajanya rimba. Ya. Rajanya rimba. Ternyata singa juga masih makhluk Allah. Kekuatan yang ada di dalam diri singa, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menggerakkan. Berarti puncak daripada itu semua, mata rantainya tetap puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menguasai alam manusia, yang menguasai alam jin sekalipun, misalnya siapa? Iblis. Di dalam sejarah iblis juga makhluk Allah, bahkan makhluk Allah yang paling alim. Karena kealimannya itu sehingga iblis walaupun bangsa jin diangkat oleh Allah ke surga untuk disetarakan oleh para malaikat. Namun iblis ingkar kepada Allah sehingga iblis dilaknat ya karena kesombongannya. Jadi puncaknya walaupun iblis menguasai alam jin, tetap puncaknya adalah kekuasaan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala sesuatu. Rajanya malaikat siapa? Jibril. Ya, raja di rajanya malaikat Jibril. Ternyata dalam sejarah Isra Mi'raj Jibril tidak mampu menghadap Allah. Setelah melewati langit ketujuh untuk sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril nyerah. Silakan Nabi Muhammad, engkau melanjutkan perjalanan untuk menghadap Allah sendiri. Aku tidak mampu. Jibril yang katanya rajanya malaikat pun tidak mampu. Ya. Menghadap Allah saja tidak mampu, apalagi menyaingi kemampuan Allah. Makanya Allah lah puncaknya segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu, jadi pemikiran kita, mata kita, telinga kita, kita arahkan terus ke sana sehingga mencapai satu titik keyakinan. Ya. Kalau pikiran kita sudah mengendalikan panca indera kita, tangan, kaki, telinga, ya, mata, semuanya sudah kita kendalikan dengan alam pikiran kita, membawa satu keyakinan ke hati kita, masuk di keyakinan kita, di hati kita. Itu ya. Nah, hati kita pun
meyakini bahwa itu semua segala sesuatu itu, baik dari alam malaikat, manusia, jin, setan dan sebagainya, benda hidup, benda mati, ya, air, api, angin, tanah, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan milik Allah. Kita yakin dalam diri kita bahwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kemampuan-kemampuan yang dimiliki mereka itu semua tadi yang kita sebut, kemampuan malaikat, kemampuan bangsa jin, kemampuan iblis, kemampuan manusia yang bisa menciptakan teknologi, yang bisa menciptakan komputer, ya. Kemampuan jin yang bisa terbang dengan piring terbangnya, bisa kemampuan para wali yang bisa sekejap mata nyampai kemanapun yang ia kehendaki. Itu semua kemampuan-kemampuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau sudah yakin, posisinya diyakin di hati, ya, hati itu istiqomah terus dalam keyakinan. Nah, di dalam hati itu qulubul mu'minin baitullah, hatinya orang yang beriman, yang mengimani, itu rumahnya Allah. Jadi tempatnya kita bertemu dengan Allah ya di rumahnya Allah, kan begitu. Jadi kalau sudah keyakinan itu sudah di hati, kita bertemu dengan Allah di hati, ya. Kalau sudah betul-betul yakin, istiqomah, keyakinan itu menimbulkan sirullah. Sirullah itu adalah dampak daripada komunikasi kita dengan Allah secara kontinu. Sehingga sirullah itu ada yang berupa kasyaf, penglihatan mata batin, ya, bisa menembus kemana-mana. Yaitu dampak karena seringnya berkomunikasi dengan Allah setiap saat. Nah, itu salah satunya, ya. Kadang kita melihat wali itu saat ini di tempat ini, tapi dalam saat yang bersamaan ada di mana-mana. Itu adalah sirullah, gitu. Salah satunya sirullah. Dan banyak lagi sirullah yang lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, itu qadirannya Allah, maha berkuasanya, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat. Itu ya. Jadi para wali pun yang luar biasa kemampuannya, yang luar biasa keilmuannya, itu karena para wali, ya, didampingi, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha qadiran, yang maha mampu, yang maha berkuasa. Nah, itu. Nah, rasanya, ya, sehingga menimbulkan rasa begitu dekatnya kita dengan Allah di dalam hati kita, sirullah, ya, sehingga menimbulkan rasa dekat, rasa cinta, rasa bersama dengan Allah, sehingga tidak ada jarak di antara kita dengan Allah itu. Makanya dalam firman-Nya, ana aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, saya lebih dekat, ya, saya lebih dekat daripada urat lehermu. Karena betul Allah, antara kita dengan Allah tidak ada jarak, satu, ya, satu. Itu sifat kehadirannya Allah. Begitu juga sifat muridannya Allah, ya. Muridan ini mirip dengan iradah, ya. Allah maha berkehendak. Kalau tadi Allah maha berkuasa, muridan ini sama seperti iradah, Allah maha berkehendak. Kalau muridan ini ibarat zat Allah ini adalah zat yang punya kehendak, yang memiliki kehendak. Nah, sifat muridan ini disifati dengan sifat iradah. Nah, sifat iradah dengan muridan ini tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu hanya punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Kalau Allah maha berkehendak dan memang kehendaknya bisa terjadi setiap saat. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, kan gitu. Innama amruhu idza arada, iradah. Arada ini kan keinginan, kehendak Allah. Itu. Nah, muridan ini ya zatullah. Zat Allah yang maha memiliki kehendak, yang maha memiliki keinginan apapun
bisa terjadi. Ya. Selain Allah tidak punya kehendak. Kehendak manusia yang timbul di dalam dirinya, ya, itu karena dikehendaki Allah. Apapun yang terjadi di kehidupan manusia yang dikehendaki oleh manusia itu karena dikehendaki Allah. Ya. Contoh misalnya kita mau jadi orang kaya. Ketika keinginan kita ingin jadi orang kaya itu sesuai dengan keinginan Allah, ya terjadi. Tapi ketika tidak sesuai dengan keinginan Allah tidak mau berkehendak kalau kita ingin jadi orang kaya, ya tidak akan terjadi. Itu loh. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita membenci sesuatu, tidak menginginkan kepada sesuatu, tetapi itu kata Allah itu baik buat kamu. Nah kadang kita menyangka sesuatu itu baik buat kita, tapi kata Allah itu buruk buat kamu. Jadi antara iradah Allah dengan iradah makhluk itu kadang ada kalanya bertemu sesuai terjadi, dan ada kalanya tidak terjadi. Itulah kehendak makhluk itu, ya, harus dikehendaki dengan Allah baru bisa terjadi. Itu. Tapi kalau kehendak Allah apapun itu, ketika Allah berkehendak maka Allah hanya mengatakan kun fayakun. Gitu ya. Jadi kalau sudah demikian, apapun cita-cita kita selalu memohon kepada Allah ridha, petunjuk. Semoga saja keinginan saya ini sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Kan demikian dalam doa kita, munajat kita. Nah, besok proyek kita harus goal. Ketika tidak goal, ya tidak putus asa kita. Berarti cita-cita kita, keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, kan gitu. Akhirnya kita jadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Jadi orang sabar. Ya. Sehingga yakin bahwa semua yang kita kehendaki itu karena kehendak Allah. Kehendak Allah akan terjadi. Kehendak kita belum tentu terjadi. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kehendak Allah itu sudah pasti terjadi, kalau kehendak makhluk belum tentu terjadi. Nah, sehingga yakin bahwa apapun yang kita keinginkan, ya, itu ya, harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru menjadi orang yang beriman. Berbeda dengan orang kafir. Jadi jangan disamakan yang terjadi di alam raya ini, di kehidupan kita, antara orang mukmin dengan orang kafir. Ya, kalau orang kafir tidak mempercayai hal itu semua, jangan dibahas. Yang kita bahas adalah apa-apa yang terjadi di diri kita, karena kita termasuk orang-orang mukmin, yaitu orang yakin atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma afiq lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.